Saya Christian Handoko, saya adalah seorang full-timer di Gereja Imamat Rajani sejak tahun 2014. Saya bersyukur saya diberikan kesempatan untuk bekerja dan melayani di tempat ini, di mana saya banyak belajar di tempat ini, khususnya dalam hal kesabaran. Karena latar belakang saya adalah seorang yang mudah terbakar dan terpancing emosi jika ada orang yang membentak saya. Tidak peduli siapa dia, saya pasti langsung bantah dan saya pasti ajak ribut. Urusan resiko saya pikir belakangan. Teman-teman dan keluarga saya pun tahu karakter saya ini karakter marah. Jadi kalau ada bagian ribut-ribut, rame, berantem, entah itu dari mana asalnya, apalagi kalau masalah debt collector khususnya, pasti saya dipanggil untuk menghadapi mereka. Dan saya sangat suka sekali kalau ribut sama para debt collector. Istilahnya bagi saya itu nggak ada takutnya. Karena dalam pikiran saya adalah selama kamu bisa berdarah, ayo wis, lanjut. Itu aja pikiran saya kalau lagi ribut sama orang. Dan ketika saya mulai bekerja di kantor gereja ini, terus terang saya minder. Mana mungkin saya layak melayani Tuhan model kayak gini. Tubuh saya penuh dengan tato, kayak preman, kok kerja di kantor gereja. Tapi saya belajar nurut dulu sama Pak Gem. Dan perlahan-lahan saya mulai dididik bagaimana saya harus menyapa jemaat atau ketemu seseorang atau berpapasan dengan orang. Itu harus bagaimana sikap kita, harus sopan dan ramah. Dan jujur awalnya bagi saya itu sangat berat untuk menjalani hal ini. Tapi perlahan-lahan saya mau melalui proses ini dengan kemauan dan pengorbanan. Pertama kali saya belajar untuk dalam bidang hal rohani saya awalnya disuruh membuat warta. Di situ saya banyak sekali membaca warta-warta gereja karena saya percaya di dalam muatan-muatan yang ada di dalam warta itu sangat berbobot dan itu adalah firman Tuhan. Di situ saya mulai belajar membaca dan meresapi firman-firman Tuhan yang ada di dalam warta. Dan tidak itu aja, saya juga banyak diajak Pak Gembala pelayanan ke sana ke sini supaya saya tahu dan supaya itu membuka wawasan pikiran saya bahwa menjadi anak Tuhan itu harus benar-benar ada perubahan karakter. Hari demi hari saya terus dididik oleh Pak Gem di kantor, kita sering komunikasi dan terkadang pun saya juga pernah dimarahi oleh sama Bapak Gembala dan sempat juga ribut karena sesuatu hal yang saya tidak sependapat dengan beliau, tapi akhirnya juga reda. Beberapa kali kita juga pernah ribut lagi, tapi reda. Dan itu ujian bagi saya karena didikan Bapak Gembala yang menurut saya waktu itu masih terlalu keras. Tapi saya tahu itu sangat baik buat saya. Karena beliau itu ingin menuntun saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Hanya saya saja yang waktu itu masih belum terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Hingga akhirnya saya sadar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengerti firman Tuhan harus ada perubahan dari karakter lama menjadi serupa dengan Kristus. Dan itulah yang saya alami sekarang. Dan saya juga mengalami banyak perubahan dalam hal karakter. Saya lebih banyak bersabar, tidak mudah lagi emosi, tidak mudah lagi membantah. Ya terkadang sih masih ada bantah-bantah sedikit, tapi sudah hampir 90% tidak seperti yang dulu. Di rumah, di jalan, waktu berkendara, di lingkungan sekarang saya lebih bisa menguasai diri saya. Puji Tuhan, saya berhasil melewati semua itu. Saya mengalami banyak perubahan karakter selama saya bekerja dan melayani di Imamat Rajani, hingga saya diberikan kepercayaan lebih lagi oleh Bapak Gembala sebagai ketua ARSI waktu itu. Dimana bagi saya waktu itu ARSI ini adalah pecahan dari dua ARSI dan anggotanya itu bagi saya itu wow banget. Jujur saya takut waktu itu. Takut saya nggak bisa melebur dengan mereka karena saya kurang percaya diri, itu yang pertama. Dan keinginan saya adalah waktu itu mundur dan lari. Tapi akhirnya saya bawa dalam doa sama Tuhan. Tuhan bisa nggak saya takut nanti malah kacau semua dan buyar semuanya. Tapi kalau Tuhan mau seperti itu, berikan saya keyakinan dalam diri saya dan keberanian. Dan benar, awal dari pertemuan ARSI baru ini, saya didampingi oleh Bapak Gembala dan diperkenalkan oleh beliau kepada mereka. Ketika beliau memimpin dan berkhotbah sebentar, saya memandangi sekitar saya
Dalam benak saya berkata, wah kelas berat semua ini. Itu dalam benak saya. Dan setelah diperkenalkan, akhirnya saya mulai merasa enjoy dan mulai merasa ada sedikit keberanian. Awal saya diserai RC ini adalah sekitar 6-8 orang saja, dan itu pun dari 2 RC yang berbeda. Akhirnya dengan berjalannya waktu, satu persatu anggota RC yang sempat mundur mulai kembali lagi dan bergabung. Dan disitulah saya akhirnya memberikan nama RC ini RC Unity, kesatuan dari 2 menjadi 1, dan memiliki kesatuan yang kuat dalam komunitas. Anggota-anggotanya juga sangat antusias sekali dan saling peduli satu sama lain. Itu yang saya sangat suka. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan hingga akhirnya RC Unity ini diberkati dan memiliki hampir 25-30 anggota. Ini bukan karena saya, tapi karena kemurahan Tuhan atas RC Unity. Dan tahun kemarin akhirnya sebagian dari mereka, dari anggota RC Unity, diarahkan ke RC Bisnis, ada yang ke RC Pro, sesuai dengan bidang mereka. Dan saya percaya 2019 ini RC Unity akan melahirkan sebuah RC yang baru lagi, yaitu RC United. Amin. Saya sungguh diberkati ketika saya melayani semuanya ini, dan Tuhan pun tidak pernah meninggalkan saya. Kebutuhan demi kebutuhan yang saya butuhkan, Tuhan pun cukupkan dengan cara-cara yang ajaib dan luar biasa. Dan saya kembali dipercayakan lebih lagi di tahun 2019 ini sebagai managing pastor di gereja ini. Tuhan begitu baik dan saya diberikan rekan-rekan full-timer yang luar biasa. Saya diberkati dan saya percaya saya boleh menjadi berkat juga di mana saya berada. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah mau sabar dan menerima saya di tempat ini dari awal dan sampai hari ini. Saya Christian Handoko, seorang pelayan Tuhan dan Ketua RC Unity. This is my champion story. Tuhan Yesus memberkati.